Nah, sekarang lo tahu nggak? Nggak tahu. Mereka ini satu komunitas. Mereka mana Iya, berani sekarang sih? maaf ya. Pinter kan? Pocong pinter kan? Lu goblok kan? Kata malah makan. Ini manusia Ini udah dewasa, benar. Saya komitmen Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz? Kita baik-baik, Pak. Saya komitmen dengan Pak Ustadz. Ini malam terima kasih. Bapak bikin saya terbuka mata saya. Saya baru tahu Pak. Dan saya komit malam hari ini untuk diberikan kesempatan. Tapi nggak apa-apa diinterogasi aja. Sampai tuntas. Ini geng harus diberantas Pak. Ngomong kasarnya. Tapi memang ini anak harus dikasih makan. Dan saya komit kepada kalian Bapak-Bapak. Ya kalau betul-betul lakukan lagi. Saya usir Pak. Terus dia pura-pura mualaf kan? Dia pura-pura mualaf untuk menjatuhkan Islam. Jujur betul? Terus sudah syahadat. Betul. Memang dia dulu, memang dia. Sudah syahadat. Habis gitu dia ke Komal, Kristen. Muslim. Pak, ngapain Pak di video-video lah? Oh ya enggak, ini buat bukti kok, buat bukti. Dokumentasi aja. Buat bukti. Karena Bang ini sudah sering. Saya di Pratama, mungkin Abang lupa sama saya. Abang sama teman Khalifah Malik kan. Ada videonya. Ini Candy nih. Iya. Dia Bukan, dia ini cuma nyambung lidah. berdua mereka. Temennya yang ngomong, dia nyambung lidah gitu loh Pak. Ini katanya ini gitu. Menurut dia. Dulu di roomnya itu si. Gini, tunggu. Diam dulu. Aku nggak jelasin sama Bapak nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ ya. Yang namanya serigala itu tetaplah serigala ya ternyata teman-teman. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa serigala ini akan berubah setelah kita tolong, setelah diampuni kesalahannya. Inilah gambaran yang bisa kita dapatkan dari seorang Candy Susanto ya. Seorang Polycardos penghujat Islam yang 8 bulan lalu sudah dimaafkan. Ya, sudah coba kita maafkan atas kesalahannya menghujat Nabi Muhammad SAW, bahkan menyamar menjadi mualaf. Saya rasa teman-teman masih ingat sekali ya, apa yang dilakukan oleh Candy Susanto 8 bulan yang lalu. Bagi teman-teman yang baru nonton, silakan dicek ya video kita. Kalian bisa cek di HMC, ya, di channel kita yang lama. Penghujat Islam, Candy and the Gang, hujat Nabi Muhammad SAW dan ancam pria Muslim. Bahkan saat itu, Bang Andre ya, itu langsung mendatangi rumah Candy Susanto. Baru besoknya disusul oleh saya dan Bang Handi Selebes. Ya, kita langsung menjumpai Candy Susanto dan Candy berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Bahkan ibunya saat itu yang menjamin. Ibunya meminta maaf dan mengatakan akan mengawasi anaknya ini untuk tidak lagi menghujat agama Islam. Jadi teman-teman yang tidak tahu ya, silakan dicek videonya. Saya jelaskan sedikit kronologisnya. Saat itu Candy Susanto berpura-pura menjadi mualaf. Dia syahadat. Setelah syahadat, dia dipertanyakan oleh banyak teman-teman Kristennya. Loh, kenapa kamu mualaf Candy gitu? Terus Candy menjelaskan kepada teman-teman Kristennya bahwa tujuan dia mualaf ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dia katakan dia masuk ke agama Islam untuk mempermalukan dan menjelekkan agama Islam dari dalam. Itu tujuannya. Bayangkan teman-teman. Candy Susanto meniru seniornya, Snok Horenze ya, seorang misionaris dari Belanda yang dulu demi menghancurkan Islam itu sampai ya naik haji, puluhan tahun tinggal di lingkungan Muslim, puluhan tahun menyamar, baru masuk ke Aceh ingin menghancurkan Islam dari dalamnya sendiri supaya orang Aceh itu meninggalkan Islam. Seniat itu. Kalau Candy ini, aduh, kalau memang kamu ingin menyamar, ya, janganlah kamu bocorkan. Dia lupa bahwa di Kristen itu banyak pengkhianat. Di teman-temannya juga banyak yang pengkhianat seperti itu. Yang dengan gampang
akan menjual nama Candy, akan mengkhianati Candy, dan terbukti video percakapan Candy dengan teman-temannya yang ingin menghancurkan Islam dari dalam terbongkar. Dan itu diakui oleh Candy sendiri, memang itu suara dia. Memang suara dia. Sehingga heboh lah ya. Jadi dia lupa, Polycarpus yang beragama Kristen ini, itu pengkhianat semua. Semua ngincar duit. Semua ngincar duit. Dengan gampang akan menjual temannya sendiri. Nah, setelah itu, umat muslim ya memaafkan dia, setelah mamanya minta maaf, setelah dia pun berjanji tidak akan ulangi, dan dia menghilang. 8 bulan lamanya Candy menghilang, kita pikir sudah tobat. Ya, kita pikir sudah berubah. Dan kemarin, tanggal 2 Januari, kita dikejutkan. Kita dikejutkan dengan pernyataan Candy bersama teman-teman Polycarpusnya yang kembali menghujat Nabi Muhammad SAW. Dan hujatannya sadis sekali, teman-teman. Sadis sekali. Ya, dia bersama teman-temannya seperti Vergudok. Dan kita tahulah, yang namanya penghujat tetap akan jadi penghujat. Inilah Polycarpus itu. Sehingga Candy Susanto ini diserbu rumahnya. Diserbu oleh masyarakat yang sudah marah, yang sudah resah dengan aksi Candy Susanto. Bagaimana? Ya, bagaimana kondisi Candy saat digerebek, diserbu oleh warga? Ya, selamat menyaksikan. Ini Muslim, Pak. Iya. Sudah dikasih tahu ulang-ulang. Gak usah. Kemarin banting wisan Ini kalau ribuan orang yang datang lebih parah lagi. Iya, makanya kita lihat. Iya. Ini umat ini umat. Mas diomongin balik kena opo sih kon kan? Hah? Pertama saya datang, saya kasih kesempatan dia, saya sendiri datang. Saya pernah datang di sini, saya kasih kesempatan sampai telepon. Dia Nah. enggak makan babi. Pacari dulu Islam loh. Terus dia pura-pura mualaf kan? Dia pura-pura mualaf untuk menjatuhkan Islam. Jujur betul? Terus sudah syahadat. Betul. Memang dia dulu, Iya, memang dia. sudah syahadat. Iya. Habis itu dia ke Kemang, mohon maaf, Kemang Kristen. Muslim. Pak, ngapain Pak di video-video lah? Oh iya enggak, ini buat bukti kok, buat bukti. Dokumentasi aja. Buat bukti. Umat. Karena Bang ini sudah sering. Saya di Pratama, mungkin abang lupa sama saya. Abang sama teman Khalifah Malik kan. Ada videonya. Ini Candy nih. Iya. Dia sama Bukan, dia ini cuma nyambung lidah. berdua mereka. Temennya yang ngomong, dia nyambung lidah gitu loh Pak. Ini katanya ini gitu. Menurut Masuk dia. dulu di roomnya itu si Gini, tunggu, diam dulu. Ya, Aku nggak jelasin sama bapak nih Pak ya. Dulu waktu pertama dia pura-pura mualaf, dia syahadat untuk menghancurkan Islam. Akui? Betul tidak? Ada buktinya. Ya, ada buktinya betul. Saya kasih kesempatan. Lu mau maaf? Iya mau. Sampai kedua kalinya, Kau tahu tidak? enggak tunggu. Dia belum tahu pertama. Dia belum tahu. Terus yang kedua dia menghujat lagi, ngatain orang-orang Islam bodoh. Terus nantang gua sampai ibu telepon, maafin anak saya yang teleponan. Sampean itu. Saya kasih kesempatan karena saya ngelihat ibu. Saya nggak tahu sama Ya. Pak, sama mati, Pak. Saya bilang jangan lagi bro. Kan gue bilang sama lu jangan lagi. Tapi kenapa lu nekat? Lu kesannya kayak nantang. bukan nantang, itu kan tiba-tiba si Lu ada di sini, lu ngomong apa? Iya. Muhammad calo budak. Muhammad masukin ke dubur. Enggak dia. Khalifah. Tapi dia nyambung lidah, maksudnya Iya, nyambung. Ibu jangan belum tahu kan? belum tahu, lu jangan ngomong, kasih dia ngomong Tunggu. supaya orang bisa Saya terima. tidak pernah namanya mau memfitnah. Saya kasih kesempatan dia 2 kali loh. Ya, sampai saya cari tahu kalau ada Candy bicara. Kalau nggak ada, saya nggak akan ini. Tapi ada bicara. Nabi Muhammad calo Kapan budak. itu, Pak? Kapan itu? Tadi kan ya? Tadi jam berapa? Jam berapa tadi? Bang Andi? Pendengarkannya videonya. Pendengar videonya. Berapa tadi ya? Ada calo budak, terus Nabi Muhammad masukin anunya ke dubur. Baik Pak, izin Pak, saya Riznya. Jadi begini Pak, intinya kan
kita keluarga sama sekali tidak menanggung soal. Betul. Yang dia main apa kita kan Saya mohon maaf. kita mohon Saya sama maaf. sekali nggak tahu nih anak Dari kelakuannya kita, apa yang dari kita dilakukan. kita mohon maaf Pak. Yang sebesar-besarnya kita nggak ada niat ke sana. Kalau Bapak kasih kesempatan intinya kita. Ini udah 3 kali bang. Betul. Kita nggak tahu Pak. Izin, mohon maaf kita nggak tahu. Abang pernah berantem sama dia ya? Sini, lebih Pernah. baik. Nah, Lebih baik Bapak diperdengarkan dulu aja. iya, diperkenalkan dulu aja itunya. Begini, saya pertama-tama mohon maaf. Dengan Pak siapa? Saya Junadi, Pak. Iya pak. Saya Junadi ya. Iya, Pak. Diam. Ini Pak izin Pak. Saya izin ya. Dengarkan aja. Saya betul-betul minta maaf. Saya kepala rumah tangga. Tapi terus terang, ini kelakuannya anak. Saya sama sekali tidak tahu kelakuannya. Dia tinggal di bawah. Nah, ini memang terus terang anak ini tidak ada kerjaan. Tiap hari ngoceh apa di kamar saya juga nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi inilah saya minta maaf. Jadi adanya saya hari ini ketemu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya akan kontrol dan dia macam lagi saya usir Pak. Komitmen saya rekam Pak, saya usir. Saya akan usir ini anak kalau dia macam-macam di rumah ini dia tidak taati kepala rumah tangga di sini. Saya malu sekali tetangga Pak, apalagi sapam-sapam di sini tahu semua Pak. Saya nggak tahu, saya kaget ya apa ya ada kejadian apa ya Pak betul. Jadi sekali lagi saya baru pertama kali Bapak ngomong bahwa istilahnya kan sudah 2 kali Pak. Iya. Kalau kau lagi sekali lagi, Izin Pak. Izin saya usir you ya. Mutik semua saya usir you. Lihat mata gua. Kau ini tidak ada kerjaan. Apa sih gunanya kau kerja ini? Izin Pak. Izin ya Pak. Izin Pak. Kami umat Islam Pak. Lebih baik mohon maaf. Lebih baik hujat kami. Kepala pun kami berikan buat Nabi kami Pak. Gitu. Agama Pak. Semua kita menghargai semua. Kita nggak sangkut paut. Kita bukan kita. tidak masalah ras. Cuma ini anak kadang-kadang tidak mengerti. Sok terlalu. Oh, tapi dia Komentar, paling jago komentar. Pak. Dia di Oh, ini paling menghujatnya paling. Makanya gue bilang, Bukan gaya nomor 1. Gini Pak. bukan dak. Lebih enak diperdengarkan dulu aja. Diperdengarkan. Biar sama-sama enak. Biar kita nggak dikira kita apa ya Pak ya. Enggak, tolong pegangin rekam. Tolong pegangin rekamannya. Ini dia Pak. Ya, boleh tolong ya. Pantas ya di Anissa ayat 20. Nah, itu suara apa? Iya, dengerin suaramu nanti. Kan ada suara. Gak usah bela diri lah, dengerin dulu aja. Kamu mendingan diam. Ya, kau betul-betul sudah betul-betul manusia yang betul-betul tidak tahu diri semua. Tidak ada kerjaan masih kerjaan gini. Aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Kemudian aku masuk menggaulinya, namun ternyata ia telah hamil. Lalu aku datang melaporkan kepada Rasul Muhammad dan beliau berkata, ia berhak menerima mahar dari apa yang ia lakukan. Iya. Iya. Oh, alah, tapi bukan dia, Pak. Tapi suaranya tadi dengerin dulu. Lu jangan komen dulu. Kau tuh kadang-kadang tidak memang jaga dong. Udah. Belum. Dengerin dulu, Pak. Nggak salah apa-apa. Lahir kudu dicampuk jadi budak. Kelakuan Suni sialan, SS Suni sialan. Ya. Tunggu. Tunggu belum, Pak. Tunggu dengerin dulu, Pak. Sebentar. Ini konsep dosa waris ini. Iya, dosa waris. Mamanya yang berbuat, anaknya kena getah. Mamanya yang enak, anaknya yang dicampuk. Itu Andi Celebes benar nggak sih? Andi Celebes. Apa Kristen? Kalau Kristen kamu Islam itu si celeb itu Islam. Nah ini Muhammad COD budak nih, ini dia sendiri nih, si Tuhannya nih, COD budak nih. COD budak. Silakan COD budak. Silakan Gurunda. Siap Baginda. Saya jelek semua ini.
dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang laki-laki memerdekakan seorang budak miliknya secara dubur. Palsu nih, kurang mau tahu ini ada palsu. Gitu ya. Jadi colok-colok ini duburnya ini kayak Muhammad mencolok-colok dubur. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Muhammad brengsek, wah kesempatan nih, ini dia mau ngambil keuntungan nih. Ya kan, wah ada. Dalam hadis itu nggak ada kata brengsek. Kalian tambah-tambahin. Barang bagus, barang kayaknya bagus nih, ya kan bisa di-spill. Maka beliau pun berkata, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lah, lihat kan, lihat ini si kurang ajar gak tahu diri, si Muhammad ini. Yang punya budak aja ngebebasin. Lah Muhammad datang ngejualin budak yang dibebasin sama pemiliknya. Apa gak kurang ajar nih orang? Bentar, Pak. Nah, tuh. Suara siapa tuh? Suara siapa itu? Ya, serabu. Iya. Ya karena kan kayak sama si Khalifah itu. Ya terus kenapa ikut? Saya tanya Nabi, saya calon budak enggak? Kau jangan bikin saya emosi loh. Kita persuasif di sini loh ya. Lawanmu ini umat loh, umat Islam loh. Masih bagus nggak semuanya loh. Ini masih bagus nih orang-orang yang ini utama loh. Indonesia itu Islam loh. Jangan sampai entar Kalian sini. ngaku data itu dalam hadis itu nggak ada kata kurang ngajar, nggak ada kata nggak ada. Mereka tambah-tambah. Terima kasih. Izin Pak, ada yang tahu saya pernah ribut sama dia? Saya tahu. Tahu. Kan teleponnya sama saya. Saya telepon sama dia. Bapak tahu kan berarti dari saya pribadi. Iya, Saya sudah 2 kali mau digebukin, Pak. Iya, jadi gini. Waktu berantem kan, gue dengar suaranya. Lu ngapain ngina-ngina? Betul. Terus dia menantang saya kan. Mualaf Prince. Betul? Mana Mualaf Prince? Sini lu datang. Betul? Terus gue mau datang. Oke, gue datang. Tunggu ya. Terus ibu ambil telepon kan. Mohon maaf, izin. Apa saya harus sujud? Karena makanya dari sini saya kan izin Pak. Berarti Bapak tahu lah kalau kita sama sekali. Iya, bukan. Nggak ada masalah. Justru saya ini memang karakternya Andan itu sekarang. Karena saking tidak ada kerjanya ini, saya juga tidak tahu apa tujuannya tiap hari ngoceh-ngoceh. Kan setiap saya ngomong, jangan singgung-singgung masalah agama. Lu dengar ya? Ngentot lebih masalah di rumah lagi. Jangan melotot mata lagi. Bapak dipukulin, Bapak? Saya sudah pernah didatangi 2 kali, Pak. Saya sudah syukur masih biarin. Enggak, katanya Bapak pernah dipukulin. Sudah. Bapak dipukulin sama dia? Iya. Gue pengen tangan gue pengen melayang, gue beneran. Jadi masalahnya ini supaya kalian tahu tujuannya kenapa semua ini menandakan memang ini anak terus serang karakternya begini. Jadi saya sekali lagi mohon maaf yang dipermasalahkan. Saya berjanji Pak, kalau sekali banyak komentar lapor ke saya usir Pak. Saya usir. Ya usir di depan. Ntar kalau udah kita usir. Saya usir. Kalau dia sudah tinggalkan rumah ini Bapak melakukan. Saya sekarang terserah. Kalau saya udah kasih kesempatan dia 2 kali. Kalau secara pribadi, maaf tunggu. Secara pribadi saya udah kasih kesempatan dia 2 kali. Secara pribadi saya nggak ngasih kesempatan. Tapi terserah teman-teman gimana. Kalau saya udah nggak kasih kesempatan. Bisa nggak minta adanya Pak? Dia kenal semua nggak orang di dalam? Nah kalau mau, mana? Ada nggak nomornya Ferguson? Oh ini sudah Pak izin, pelakunya berarti bukan dia doang. Enggak, semua termasuk dia. Berarti memang Bapak ini datang. Gini. Gini Mas. Pak, mereka ini grup penghujat Islam, Pak. Grup penghujat Islam. Gini Pak. Bapak mau minta kesempatan kan? Abang mau minta kesempatan kan? Saya cuma mau minta datanya. Boleh enggak apa-apa. Nggak ada Khalifah Malik. Mana teleponnya? Mana sini? Kau jangan lindungi Khalifah Malik. Jangan. Kalau enggak lu yang gua bawa. Ada bukti. Lu sama umat lu. Lu gua bawa. Jangan dihapus ya. Iya, ditemenin security aja, jangan sama dia. Siapa? Security, jangan hapus handphone. Jadi tolong. Ustaz, saya sekali lagi mohon maaf. Kalau saya dia tahu ini pernah berantem sama siapa? Si Candy ribut
telepon saya kan, terus nantang-nantang saya kan, mualaf Prince ke sini lu gitu-gitu. Betul? Berantem dianya. Saya dengar. Kejadian saya nggak tahu. Ada ngomong. Nah, terus habis itu ibu yang ambil telepon kan, minta maaf, saya sujud di depanmu gitu kan. Oh, nggak perlu, Bu. Oke, saya dengerin ibu. Tolong bilangin si Candy, jangan lagi. Gitu loh. Saya udah kasih 2 kali kesempatan. Tapi pas dia begini, saya lepas tangan. Gitu. Intinya terima kasih banyak sampai ini. Mana mah? Coba. Jangan dihapus, jangan dihapus. Kasih aja. Jangan dihapus. Supaya tahu kalian punya geng diselesaikan semua itu. Siapa aja gengmu sini? Kiamat ada nggak? Ini. Memang ini cara begini. Saya nih. Tidak setuju dengan cara begini, Pak. Si itu mana? Khalifah Malik mana? Nggak ada kali. Kasih kepala Khalifah Malik ke saya. Atau kepalamu yang kau kasih ke saya. Kau mau kasih kepala Khalifah Malik atau kau mau kasih kepalamu ke saya? Yang oten-oten yang biasa itu mana? Ada. Sudah Pak, izin. Iya nggak apa-apa. Iya, siapa? Ya lu tahu aja, lu tahu siapa? Siapa? Iya siapa? Sekarang saya tanya Nggak tahu. Kiamat juga nggak tahu. Terus siapa? Yang biasa ngujat? Ngomong aja. Yang biasa hujat siapa? Ada nggak? Tahu aja. Jujur. Lu mau gua kasih kesempatan nggak? Ya, menurut lu siapa? Siapa? Lu siapa? Yang lu tahu siapa? Dengerin kan dia. Kasih saya kepalanya Kiamat. Kasih saya kepalanya Khalifah Malik. Kau saya maafkan, kita maafkan. Tapi kau jangan pernah berbuat lagi. Kalau kau nggak ngasih 2 itu, kepala kau yang kasih ke kita. Nggak tahu aku namanya. Ini urusan umat loh. Urusan Nggak tahu agama namanya, loh. Khalifah nggak tahu aku. Kiamat juga nggak tahu. Akunnya ada nggak? Ya, kalau akun ada. Nomor telepon. Nomor telepon? Mana aja kalau dalam teleponnya. Terus siapa yang biasa menghujat siapa ya coba? Siapa? Teman-temanmu. Ada kontek-kontekan waktu itu di sini. Kontek-kontekan juga ada. Nomornya aja, minta nomornya aja nanti bisa. Ayo. Yang kotak-kotak tuh yang di sini gue Iya, sama nomor handphonenya si Khalifah PPJ Malik doang. mana? Iya. Ya udah. PPJ kasih nomor PPJ. Kasih nomornya Papa Jahat, kasih. Papa Jahat saya udah punya. Hah? Oh, udah punya, udah ada. Udah PPJ udah ada. Khalifah Malik aja. Khalifah Malik sama Nggak itu. ada kalau Akunnya tahu nggak? Kiamat juga nggak ada. Ferguson. Iya tahu kan. Ferguson itu Khalifah Malik. Itu hal yang nggak mungkin. Kalian berbuat baik di koma. Kalian hujat Islam sama-sama. Di aplikasi Itu aja sih Khalifah Malik baru pertama kali masuk aku juga nggak tahu itu kaget aku bilang Kita dia datang bilang ke gitu. sini kan baik-baik, ya kan? Gini loh. Kalau besok sudah ramai datang, penuh satu komplek ini, kamu udah nggak bisa kemana-mana, pasti kantor polisi, pasti penjara. Ini udah ribuan umat bisa Ini kesini. nasional udah. Islam Dia ini. tuh kenali Sudah. di Maya-Maya. Udah nih. Udah, lu jangan campur. Tapi mereka Dia sudah cukup dewasa, kasih dia ngomong. Supaya dia pertanggungjawabkan semua dia punya kelakuan gitu loh. Tadi Bang Grip kan kalian tahu ketawa nih kan. Kenzo. Kenzo sama. Enggak, Kenzo. Ambil nomor Kenzo. Kenzo ambil. Hujat itu. Kenzo. Mana Kenzo? Kenzo tadi di Maghrib tadi sama-sama mereka nih menghujat. Tolong foto nomornya Kenzo. Jangan di video ya. Oke. Foto-foto, tolong fotoin. Kenzo mana suka ngujat sih? Pernah, jangan pikir enggak. Jangan. Ini memang makanya aku punya. Mata kau. Oh ikut kami ya. Sudah Pak, sudah Pak. Ya kau ikut kami aja. Biarin orang-orang ke sana. Nggak usah bela orang lu. Terus kok bela-bela lagi? Kok bela atau kau mau mati? Dapat apa lu? Kau bela pula. Kok mau mati atau kau mau bela? Ngapa lu nutup kau? Kalau dia bilang angkut aja bawa ke polisi aja Pak. Saya nggak pusing lah, capek ya. Mana Kiamat? Biar kita Pak, nanti kita habisin Pak, izinnya Pak ya. Supaya dia tahu Jangan emosi, dia Pak. punya dia punya salah maksud saya gitu loh. Kiamat mana? Kau jangan melindungi Kiamat. Enggak lindungi. Enggak. Enggak ada kiamat aku enggak ada. Ferguson mana? Enggak ada juga. Cek aja di situ. Mana ada Herdi. Herdi PPJ kan? Bukan. Malik. Yang itu tahu namanya. PPJ tahu. Sekarang yang lu tahu siapa? PPJ tahu. Gitu loh. PPJ tahu. Nomornya berapa? Amin. Coba aja cek di phonebooknya. Kalau Paduka. Enggak, kalau dia aku yakin ya, dia orangnya kalau nggak tahu yang nggak tahu saya nggak bela ya. Foto. Memang nggak ada. Tidak. Kan bisa dicek, enggak. Ini dia foto, dia foto. Nih, masuk aja nih. Dia lu sisi tuh. Bang, nomor masukkan ini Ini butan. Nomornya. Nih. Nomornya butan. Ada semua ini. Lihat phonebooknya. Coba lagi. Butan.
Kau kasih nomornya Butan. Jangan nanti ya kan ya. Sama Butan. Ya ada juga. Aku sama Butan nggak kenal. Siapa yang kenal? Berteman juga nggak di itu. Siapa yang kenal? Siapa yang kamu kenal yang lain? Khalifah Malik, nggak mungkin kau nggak tahu. Kau jangan bodohin kami ya. Lantai perak ada nggak? Lantai perak. Nama aslinya siapa? Lantai perak Bina Kristen. ini ada di sini videonya. Bina Kristen mana? Lantai perak. Pekerjaan mereka cuma komunikasi apa sih? Hujat. Tahu juga ada komunitas begini. Butan itu bang. Jadi saya itu Yang sudah datang 2 kali. Udah datang ke sini, boleh tanya ke dia. Tidak ketemu saya ya. Ya karena saya orangnya persuasif. Saya pernah Jangan begitu lagi ya. Orang nutupin saya pas semua mati kalau saya. Akhirnya dia. Gue bilang komitmen saya berjanji kalian Kalau bapak kalau saya usir, saya usir. aja digituin mana berani. Tiap kali handphone saya jujur. Saya usir biar kalian bebas dia kali mau kerjain dia mau bunuh dia mau penjarain dia bukan urusan gua lagi. Enggak mungkin dia. Capek gua urusan mana gitu. Kita udah pusing. Lu berani Masalah sumpah kehidupan urusan begini di Mereka tuh rahasia-rahasia juga. Nggak kayak gitu. Mereka rahasia-rahasia juga. Berarti lu nantain gue ribut, mau ribut sama gue sekarang. Misal gua tanya, misal kamu dengan Abi nggak? Oh Abi nggak? Oh Abi, saya panglimanya Abi. Saya kalau sekali pencet tombol 22.000 orang Jakarta. Ada loh, gua nggak rekam aja. Lu ngina api ada loh. Gua nggak ngerekam aja. Lu ngina api. Kita tahu, lu ngelawan kita kan? Api kan? Aliansi Asosiasi Apologet Indonesia. Ini orang tua sama sekali nggak ngerti gini-gini. Tiap hari itu masalah kayak Kami itu membela dari penghujat seperti dia, Pak. Kita lu cari penghujat. Seharusnya Pak, geng-geng gini harus betul-betul diberantas. Tapi kadang-kadang mereka menyamarkan saya datanya. Dukung, Pak. Kalau perlu nanti suruh kirim orang TNI saya suruh kirim Pak. Ceki sendiri. Ini Pak, izin. Sekarang kan tadi kan udah dikawal juga Pak. Handphonenya, Bapak boleh cek dulu sampai full. Kalau dia memang nggak ada, berarti dia nggak ada Pak, karena simpannya pasti cuma di handphone. Kita nggak tahu juga. Iya makanya sekarang izin Pak. Sekarang kalau Bapak desak dia nggak tahu, kita juga nggak bisa apa-apa sebagai keluarga. Sekarang Bapak tadi udah kawal masuk ke dalam, Bapak boleh cek sekarang. Kalau nggak bisa digitukan Mas, nggak bisa Nah, digitukan. sekarang lo tahu nggak? Nggak tahu. Mereka ini satu komunitas. Mereka mana berani sih? Maaf ya. Pinter kan? Bacong pinter kan? Lu goblok kan? Kita tahu alamat kan? Saya komitmen Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Kita baik-baik Pak. Saya komitmen dengan Pak Ustadz. Ini malam terima kasih. Bapak bikin saya terbuka mata saya. Saya baru tahu Pak, dan saya komit malam hari ini diberikan kesempatan. Tapi nggak apa-apa diinterogasi aja. Sampai tuntas, ini geng harus diberantas Pak, ngomong kasarnya. Tapi memang ini anak harus dikasih makan. Dan saya komit kepada kalian bapak-bapak, dia kalau betul-betul lakukan lagi, saya usir Pak. Kata lu lihat gua, saya usir lu biar mereka kerjain lu, bukan tanggung jawab saya lagi. Karena mereka datang di sini dengan berpikir baik, lihat saya, minta maaf ke you. Jadi geng-geng you ini semua harus diberantas, tidak ada gunanya. Sok semua tidak ada kerjaan. Saya mau minta kejujuran dia. Sekarang apa yang kau tahu kau harus transparan. Daripada lu digantung, daripada lu kepala lu dipanggal di sini kau bilang Melayu. Malam ini kau bukan lihat gua ini semua, lu sudah diselesaikan. Saya kalau nggak ada bapak, nggak ada security, kau buat di sini, tahu nggak? Sudah kelewatan, memang tidak boleh ini masalah ras dia bicarakan ini. Apa gunanya sih? Apa gunanya? Kau bicara data-data kan, itu kalian baca tuh hadis palsu. Dalam teks hadis palsu itu aja nggak ada kata tai, kurang ajar. Kenapa itu waktu Pak? Nggak ada. Kalian sama tambahin. Cari tahu kontak person saya. Dia sudah janji. Mereka tambahin. Dia sudah janji. Percuma janji apa? Terus saya kasih 2 kali kesempatan ibu yang bicara sama saya. Udah Bu, tolong kasih tauin, sudah cukup. Via telepon. Nggak tahu melalui telepon kok berantem. Ini yang saya kepala rumah tangga di sini Pak. Kadang-kadang saya dia nantang saya. Ini nantang. Suruh datang. Saya bilang saya ayo berantem sama gua, mati-matian. Betul? Selesai di polsek deh. Transparan, bawa ke polsek aja udah kalau dia transparan. Jadi lu, saya bilang itu kesempatan mumpung ke polsek aja. Kalau lu yang tahu punya lu tidak transparan, bawa ke polsek aja tak.
Saya udah capek urusan begini. Nggak ada gunanya kamu bela teman-teman. Saya udah capek Pak. Kalau saya betul-betul kita suara saya udah capek semua. Kiamat nggak tahu, dari dulu nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang lu tahu siapa? Lu ngomong dong. Ini udah kasih tahu Kenzo itu. Bisa kamu pancing nggak mereka? Satu hal yang Iya, pancing aja. Satu hal yang nggak mungkin ya. Kalau kamu niat baik bisa kamu pancing. Ya, pancing aja. Kalian Baik. sudah bertahun-tahun bersama. Coba pancing ya. Bisa enggak? Sudah bertahun-tahun bersama. Sungguh mati. Sorry Pak, saya Islam setiap kesel Pak Jes. Apa? Saya aja sakit hati, Bapak dipukulin saya itu sakit hati. Saya paling respect sama orang tua. Saya di sini cuma melihat Bapak, melihat Ibu, melihat Mas. Yang dikasih. Kiamat nggak kasih. Ferguson. Iya sama, nggak mau kasih. Harusnya malam ini kamu sudah ke polsek. Nggak ada lagi ngobrol begini. Pancing aja, pancing Pak. Coba Pak. Coba pancing lah. Cari aja orang-orangnya. Kan gue bilang hati-hati, Ken. Iya nggak? Tadi ya, Gue udah bilang hati-hati loh. Ngomong Malah lu nantang gua kan? data palsu. Gini. Tambah-tambahin. Lu kan nantang gua nih. Lu kan nantang gua waktu itu. Mau nggak sama gua yuk? Nggak ada yang lain. Nggak ada. Mau nggak? Bukan tiap malam Bang Andi. Mau nggak? Tiap napasnya. Siang, sore, malam sampai subuh. Hah? Ken? Lu kan nantang gua nih. Ini semuanya diem. Mau nggak? Enggak, penuhin janji lu. Lu bilang ketemu sama gua habisin, Dre. Ingat. Kami bukan muslim, kami preman. Selesai sudah, tapi kami diajarkan Hah? kalau kami nggak boleh. Nggak ada yang bantu. Izin Pak. Mohon maaf. Nih, sini masuk. Capek. Iya Pak. Nggak apa-apa Bang. Ya. Ini si Candy. Kan sosial lagi. Ini namanya Candy. Ini nih. Baju merah. Supaya dia terlalu enak dia di rumah makan tidur tidak ada kerjaan, jangan cari masalah. Saya udah pusing Pak masalah kehidupan Pak. Itu Terserah aja, terserah Ibu. Mari Pak masuk masuk. Mari masuk Pak. Nih, izin. Mari Pak. Iya Ibu. Lu Pak. Mau di dalam atau gimana? Mereka bet. Sini aja nggak apa-apa. Hah? Sini aja nggak apa-apa Pak. Takut Bapak ini. Repot kan? Repot nggak? Nggak mau dengerin gua sih lu. Kalau dia sendiri repot nggak apa-apa Pak, jangan kita ikut Iya. repot. Itu yang saya kesel Pak. Ya kita nggak ngelibatin keluarga. Tidak Enggak. maksudnya karena saya kan otomatis bertanggung jawab Pak. Kecuali saya belum datang ke sini. Nah, Tetangga ini apa yang dilakukan Pak? saya udah datang loh, udah ngomong Dan 2 kali. Sebenarnya Pak, sejujurnya kami menahan umat Pak sih. Karena kami Saya support, makanya saya bilang geng-geng mereka harus dibasmi Pak. Itu betul-betul satu pelanggaran Pak. Tidak ada kerjaan. Ini saking tidak ada kerjaan, tiap hari lu sampai pagi ngoceh. Saya nggak tahu dia ngoceh apa Pak. Iya. Itu yang dia hujat, dia hujat agama Islam itu, maki-maki agama Islam itu kerjanya. Kami rela Pak, kepala kami kasih untuk Nabi kami Saya Pak. paham Pak. Iya. Boleh? Kenapa? Boleh. Di polsek aja. Iya, betul juga, saya mohon maaf. Next time Pak. Sering koordinasi sama saya Pak kalau Iya. ini malam. Saya betul-betul harus kasih tanggung jawab Pak. Ya. Iya. Dia udah bawa polsek aja sudah selesai. Orang tua mau ikut monggo. Ya, ibunya ikut aja, saya udah capek Pak. Saya udah kesel ya anak begini. Udah Pak pakai sandalan Pak. Handphonenya bawa juga kan barang buktinya. Barang bukti. Itu Pak, HP-nya dia pegang tuh. Bapak yang pegang, bukan? Pegang aja Pak. Kakaknya. Irfin. Yang mau hapus pun ada barang bukti kita pegang. Maaf, Saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan kali Saya ada apa-apa Pak? semata-mata saya Hendra Pak. Oh Pak Hendra. Saya semata-mata hanya bela agama saya. Mohon maaf.
Kelapa Gading ya, Mak? Polsek baru kan? Iya, baru. Oh, yang belakang masjid. Balik. Dari Geraha Muala. Geraha Muala, bentar ya, masih ya. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi itulah Kendy Susanto saat digerebek dan dia diamankan oleh pihak kepolisian. Pertama dibawa ke Polsek Kelapa Gading. Dibawa ke Polsek Kelapa Gading karena sudah meresahkan dan membuat keonaran. Setelah di Polsek Kelapa Gading dicek kronologisnya dan duduk kasusnya. Karena ini menyangkut ITE, ya, menyangkut UU ITE, dilimpahkanlah dari Polsek Kelapa Gading ke Polda Metro Jaya. Lantaran ya, kasusnya adalah kasus ITE. Para mujahidin muslim mengawal Kendy Susanto dari Polsek pindah ke Polda. Kita kawal lantaran jangan sampai ya Kendy ini menjadi korban amukan massa yang sudah marah. Sudah banyak sekali masyarakat sekitar rumah Kendy yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Kendy. Bahkan masjid-masjid yang ada dekat rumahnya udah tahu semua ini. Udah pada tahu. Jadi untuk mengantisipasi kemarahan masyarakat, diamankanlah Kendy ya. Diamankan, sekali lagi, diamankan si Kendy Susanto ini ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, di BAP, diperiksa semua, dan kita tahulah ya, bahwa yang dia lakukan itu murni adalah penistaan dan penghujatan. Dan itu diakui sendiri oleh Kendy. Dia sudah mengakui bahwa yang dia lakukan memang penghujatan. Tetapi ya dia berkelit bahwa ini teman-temannya yang nyuruh, bahwa teman-temannya lah yang memotivasi dia untuk kembali menjadi penghujat. Jadi selama 8 bulan dia menghilang, dia dikontak oleh teman-temannya, dihubungi oleh teman-temannya untuk kembali terjun menghujat. Jangan takut, hujat aja Islam. Kita butuh kamu gitu kan. Kita butuh sebanyak mungkin penghujat. Dari sini Kendy kena batunya, dan dari Kendy ini mulailah ya, terbongkar siapa teman-temannya, siapa yang memotivasi dia untuk kembali menghujat. Siapa yang ngajak dia jadi penghujat? Nah, ini perlu ditarik nih. Perlu ditarik kan? Jadi semua kembali ke Kendy. Apakah dia akan tahan badan sendiri ya, menerima hukuman? Atau dia akan bongkar nih? Bongkar sindikat jaringan penghujat ini. Paling kecil ya, orang-orang yang motivasi dia. Nah, ini agak beda ya. Dan kita tunggulah. Apakah dia akan bernyanyi? Karena nyanyian Kendy ini akan membuat polikardus-polikardus yang lain makan tak tenang, tidur pun tak sleeping ya. Semoga dia berbeda dengan Rudy Simamora yang dengan gampang bungkam. Tidak mau tarik gurunya. Lantaran gurunya sudah iming-imingi. Kamu masuk, anak istri kamu aman. Saya biayai, saya kasih duit. Saya tanggung semuanya. Saya galang dana untuk kamu. Itu yang terjadi sama Rudy Simamora. Itulah dia tahan badan ya. Dia tidak mau bongkar siapa gurunya, siapa donaturnya, siapa yang suruh dia menghujat. Kalau Kendy ini apakah akan diam? Ya, apakah dia akan seperti Rudy Simamora atau dia akan nyanyi? Ini yang kita tunggu. Ya, ini yang kita tunggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kita nantikanlah. Ya, kita nantikan proses selanjutnya. Dan kita akan mengabari kepada para penonton. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.